Ya, pertama-tama coba dengerin ulang sambil dicatat. Apa benar Bu Sri Mulyani merasa ini beban negara? Nggak ada. Ini menunjukkan segitu mudahnya kita tergiring judul media alias clickbait. Bagi yang pernah memimpin perusahaan atau kepala keluarga, pasti paham tantangan Bu Sri Mulyani. Saya melihatnya saat ini kementerian itu lagi berebut anggaran. Dari yang tadinya 34 kementerian, kini menjadi 48. Dan semua minta ke beliau. Sedangkan kalau pajak dinaikkan, kita marah. Negara utang, kita nyinyir. Kemarin saya diwawancara media. Apa perlu penambahan anggaran pendidikan? Nah, ini tergantung visi misi presiden. Dengan anggaran terbatas, mau fokusnya kemana di pemerintahan yang sekarang? Tapi yang lebih penting dipertanyakan, apakah 20% anggaran pendidikan selama ini sudah efektif? Kenyataannya kan banyak yang bocor. Nah, siapa yang harus menangani kebocoran di lapangan? Kan bukan Bu Sri Mulyani. Pemda se-Indonesia dan pengawasan masyarakat. Masyarakat diwakili oleh siapa? DPR dan DPRD. Jadi kita sibuk menghujat Bu Sri Mulyani padahal sumber masalahnya tidak disorot. Gaji guru yang dikeluhkan hanya 200-300 ribu itu guru honorer, bukan guru ASN. Kisaran gaji pokok guru ASN itu antara 2-7 jutaan lah ya. Ditambah tunjangan-tunjangan itu bisa mencapai belasan juta. Kalau honorer itu honor, bukan gaji. Belum menjadi pegawai tetap. Kenapa guru honorer tidak diangkat jadi guru tetap? Karena Pemdanya ogah mengajukan formasi. Guru honorer seringkali hanya dijadikan alat politik, diiming-imingi diangkat kalau memilih calon kepala daerah atau anggota dewan. Setelah terpilih ditunda lagi. Jadi, kalau mau berempati ke guru honorer, sorot dan awasi Pemda dan DPRD-nya. Minta transparansi anggaran. Minta bikin website di tiap sekolah untuk melaporkan ke masyarakat. Jadi kita semua bisa ikut ngecek, karena DPRD-nya entah kemana. Dan anggaran untuk guru honorer itu terpisah. Tidak masuk anggaran gaji, itu masuk di dana BOS, barengan dengan anggaran sarana dan prasarana. Ada yang pernah ngecek nggak berapa dana BOS yang diajukan dan berapa yang benar-benar digunakan untuk membayar guru honorer? Berapa yang digunakan untuk renovasi toilet, ngecat tembok kelas, atap yang bocornya tahunan, meja kursi bobrok yang nggak nambah baik, meski tiap tahun anggarannya ada. Jadi, berapapun mau dinaikkan anggarannya, tidak akan menyejahterakan guru honorer. Kita justru harus kritis terhadap mereka yang suka teriak-teriak minta tambahan anggaran, tapi tidak pernah memperjuangkan integritas. Tidak pernah kelihatan perjuangan menutup kebocoran. Jangan-jangan lagi minta proyek, dan kita-kita yang tidak kritis dijadikan pion untuk ikut teriak-teriak minta anggaran untuk kepentingan mereka sendiri.